terjadi sesuatu dengan Demokrat ini, saya meyakinkan sekali Golkar ini akan merapat dengan baguslah 2 periode selesai. Tapi tentu dengan catatan, yang penting itu adalah Pak Jokowi ini harus menjadi seorang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang ini kita bisa jumpa lagi dengan Prof. Abbas Thaha pada Khas Channel. Insya Allah lanjutan bisik-bisik politik ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Abbas, sehat-sehat. Aduh, ini tampilannya remaja betul nih warnanya ini. Karena hari Ahad, Ya. kita lagi santai, ya kita kayak masih perlu juga bisik-bisik politik. Ya. Lanjutan episode berikutnya masih tentang Pilpres 2024 yang penuh misteri. Ya. Penuh susah. Udah susah ngomongnya, mau apa lagi nih? Dengan segala macam cara kita melihat Pilpres ini menimbulkan suatu hasrat, ya, hasrat politisi di Indonesia ini semakin bergairah. Kita mengamati kemarin terjadi satu pertemuan yang kita rindukan, pertemuan yang kita harapkan tiba-tiba terjadi. Nah, mungkin Prof. Abbas ngikutin apa itu pertemuannya? Ya. Baiklah, jadi jadi pemirsa Khas Channel, sekali lagi saya mengulangi setelah Syawal ini, ya sudah kita lewati. Jadi kita tidak puasa politik lagi lah ya. Kita sekarang bagaimana men-trigger upaya-upaya pemahaman tentang dinamika politik yang terakhir pada hari-hari atau jam-jam terakhir ini. Kita lihat misalnya saja yang lucu ini dan menarik perhatian masyarakat banyak, Prabowo mengakomodir Iwan Bule. Ini satu hal yang menarik. Tapi sebelumnya terdengar juga Erlangga ingin jumpa Prabowo. Nah, saya tidak tahu bagaimana korelasinya ini. Tapi yang jelas adalah yang sementara ini dipertanyakan orang, bisalah dan bisakah atau apakah bisa yang dianggap rawat jalan dan tersendera pimpinan-pimpinan partai ini melepaskan diri dari itu. Nah, kita lihat misalnya sekarang ini, siapapun dia, nah Golkar kelihatannya bangkit ini. Menemukan dia jati dirinya sebagai partai tua, partai legenda, partai yang berakar, apapun. Walaupun itu merupakan satu pengembangan suatu partai yang didukung juga oleh rezim pada saat itu, tapi sudah selalu berada pada pusaran tengah untuk menentukan arah daripada untuk pembangunan republik ini. Di ujung-ujung saat yang sedang menentukan. Ya, apalagi sekarang. Sekarang di saat ujung-ujungnya sekali. Ya, jadi, nah dalam hal ini, apakah Pak Jokowi yang sedang cawe-cawe, ya, masalah malah diisukan tanda kutip sebagai marketing partai, ini bisa untuk mengontrol ini? Saya rasa sudah enggak. Temponya sudah singkat. Jadi siogianya para pimpinan partai siapapun itu harus bisa melepaskan diri dan bersikap tentang jati dirinya apa, bagaimana, dan kepada siapa dia akan melakukan pengelompokan. Nah, kita lihat koalisi yang terakhir ini itu sudah rapuh sekali. Kemudian tinggal sekarang cawe-cawe Pak Muldoko.
Kalau tidak salah angkatan 81, 80-an beliau yang jadi panglima ya. Iya. Wah, begitu ya. Luar biasanya upaya untuk semacam pengambil alihan partai. Tetapi orang membaca ujungnya kaitannya ini adalah berkaitan dengan pencalonan Anies sebagai capres. Ya, kalau boleh saya komentari tentang Muldoko, mungkin Ya. sudah selesai. Ya, Karena dengan merapatnya Golkar, ketemu dengan SBY, suatu blessing menurut saya. Ya, mudah-mudahan Golkar ini memang partai yang sudah mapan. Itu banyak sekali begawan-begawan politik yang ada di dalam. Bahkan sejak awal Akbar Tanjung sebagai senior di Golkar itu dan Yusuf Kala sebagai senior Golkar itu jelas-jelas mendukung perubahan. Jadi dengan silaturahminya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto kepada SBY, setelah itu dilanjutkan lagi dengan bincang-bincang antar Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat, saya lega ya. Dalam hati saya alhamdulillah ini suatu anugerah buat bangsa ini. Juga berharap dengan pertemuan ini tidak lagi terjadi gonjang-ganjing atau apalah namanya tentang politik akhir-akhir ini. Jadi kita berharap dengan pertemuan antara Golkar dan Demokrat ini membuahkan suatu wacana bahwa bangsa dan negara nomor satu harus diselamatkan dari perpecahan ke politik gonjang-ganjing selama ini. Ya, jadi Habib ini rupanya tidak hanya sebagai penulis, sebagai pengamat, dan barangkali within the pelaku di dalam dunia perpolitikan. Jadi sehingga rinci betul menarik korelasi antara satu masalah dengan masalah lain. Jadi dalam arti kata, Erlangga ini melakukan satu back to basic. Ya, ya enggak? Karena beliau melihat situasi ini yang mungkin tadinya kita anggap tersandra, tapi dia menunjukkan last minute, dia menunjukkan bahwa saya Golkar. Partai kami Golkar, partai kami demi bangsa dan negara, bukan demi perorangan. Itu yang ditunjukkan. Jiwa besar Erlangga ini menurut saya itu suatu hal yang luar biasa. Ya, jadi kita berikan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar khususnya dan jajaran umumnya bahwa Pilpres 2024 ini harus berjalan sesuai dengan konstitusi, nyaman, riang, gembira, tidak ada sandra menyandra, sehingga pesta demokrasi terasa nyaman gitu loh. Kita juga yang tua-tua ini senang menyaksikan saatnya generasi muda tampil, saatnya perubahan tampil. Ya, jadi kalau mengikuti betul, sebetulnya regenerasi di Golkar ini berjalan. Ya. Tetapi di samping itu, yang milenial atau komponen-komponen mudanya, remajanya di dalam, itu ada yang bersikap malah seperti juga di P3. Jelas-jelas mereka memberi dukungan kepada Anies begitu ya. Tapi tetap mereka menghormati kebijakan dari pimpinan, dalam hal ini ya Erlangga lah sebagai pucuk pimpinan di Golkar kan. Ya. Nah, seperti kita lihat juga tokoh-tokoh Golkar tuh mereka akademisi, mereka aktivis dari HMI, dari nasionalis, ya, dan juga dari yang, maaf di tanda kutip, kalau bahasa saya dari bagian kelompok itu kumpul di sana semua. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tampilnya Erlangga dan dengan beraninya dia bersikap beda dengan istana, begitu. Nah, jadi maka kita harapkan pesta demokrasi pencapresan ini akan berjalan dengan baik. Karena paling tidak ada 3. Kalau lebih malah lebih bagus. So kami pun, ini maaf nih ya, saya kan orang sudah tahu sebagai salah satu personal yang ikut membangkitkan kembali ke Masyumi. Kami juga punya kader-kader untuk Wapres, untuk ini, tapi kita ngertilah kondisi yang ada sekarang. Jadi dengan juga ketajaman pengamatan, penglihatan, dan konklusi yang Habib sampaikan tadi, saya sependapat. Ya memang saya juga mencermati dari beberapa angle, dari sudut pendekatan sosial, pendekatan politik, pendekatan ekonomi, dan sebagainya. Memang sudah saatnya kembali ya Golkar ini dengan gaya-gaya, ini maaf tanda kutip, walaupun Pak Harto itu juga tentu ada catatan-catatan kekurangannya,
Tapi pada era beliau ya masih sempat bisa mengontrol oligarki, kecuali terakhir yang para oligar ini berkelompok itu melakukan perlawanan terhadap Pak Harto. Nah, satu lagi, tidak semua, ini maaf di Tionghoa, generasi muda Tionghoa pun mereka tidak suka dengan yang di atas-atas itu. Nah, yang kita harapkan. Jadi, balik lagi tadi, pada jam-jam atau hari atau jam terakhir, ada perubahan yang sangat mendasar. Yaitu perubahan Golkar, saya harapkan back to the basic. Karena saya juga bagian dari Golkar dulu, jadi tahu persis, tidak hanya itu. Pada saat sebelum kelahiran masih sekber Golkar dulu, saya ikut meeting, itu masih remaja betul pada saat itu. Jadilah Golkar dengan seluruh kekuatannya. Begitu. Jadi mudah-mudahan manuver lebih lanjut, Demokrat jalan, tapi seandainya pun, enggak tahu kita kan, seandainya pun terjadi sesuatu dengan Demokrat ini, saya meyakinkan sekali Golkar ini akan merapat dengan mengambil posisi Demokrat, membersamai Demokrat, membersamai PKS dan Nasdem untuk tetap koalisi untuk perubahan ini jalan. Jadi gini, Prof, kembali ke Demokrat, itu tidak ada dalil apapun, tidak ada cara hukum apapun yang bisa memenangkan PK-nya Muldoko. Itu jelas. Sekarang semakin solid ya. TNI Polri, Pati itu semakin sulit. Mereka ingin menegakkan kebenaran. Beberapa hari lalu saya sempat jumpa beberapa petinggi perwira TNI, kita silaturahmi dengan Jenderal Sunarko, dengan Jenderal Laksamana Haji Soni dan lain-lain. Kita membicarakan tentang kenegaraan. Jadi memang saatnya ini TNI Polri itu harus kembali ke habitatnya. Dia ada di tengah-tengah. Karena begitu ada salah satu anggota, apalagi namanya jenderal itu menyeberang, coba diingatkan bahwa ini salah gitu loh. Dan insya Allah dengan peringatan 81 Pati TNI Polri datang ke Mahkamah Agung, dengan kumpul-kumpul lagi Pati lainnya itu, sehingga ya saya berharap ya kenegarawanan seorang mantan Panglima itu akan menunjukkan jati dirinya, bahwa kalau beliau itu keliru ya selama ini. Nah, insya Allah dengan pertemuan Golkar dan Demokrat kemarin ini menjadi satu pemicu sebagai sudahlah. Berarti berulang-ulang saya bilang enough is enough gitu loh. Karena rezim ini sudah berjalan 2 periode, sudah bagus, sudah berhasil, tinggal melanjutkan pembangunan ke depan. Apabila Pilpres ini berjalan dengan baik, sesuai dengan amanat konstitusi, insya Allah bangsa ini mendapatkan pemimpin yang baik. Siapapun nanti yang memimpin, ya kita dukung. Ya, jadi begini, Bib, ya. Sudahlah, baguslah 2 periode selesai. Tapi tentu dengan catatan. Yang penting itu adalah Pak Jokowi ini harus menjadi seorang legacy, pemimpin yang legacy. Sudah terlihat. Nah, Jadi gini, kenapa saya bilang sudah terlihat? Karena merapatnya Erlangga sebagai Menko Perekonomian ke ke Demokrat, tentunya setidaknya ada kulon nuwun lah dengan presiden. Itu yang saya baca ya. Tidak mungkin dia ujuk-ujuk merapat ke Demokrat tanpa sepengetahuan presiden saat ini. Karena gimana pun juga beliau masih sebagai ketua umum partai, sebagai Menteri Perekonomian, tidak mungkin dia akan begitu saja merapat kemana tanpa ya semacam tanda kutip restu lah gitu. Ya, jadi hal ini saya tekankan karena kami ya terutama itu ketumnya Mas Syumi, itu Ahmad Yani, doktor, berkali-kali cerita tentang legacy. Jambo, Pak Jokowi, legacy lah. Ya enggak? Diingatkan. Nah, ada legacy kepemimpinan, legacy ekonomi, tapi tinggalkanlah. Ya enggak? 2 periode ini dengan baik. Walaupun dengan catatan tentu akan dipertanyakan sebagai pertanggungjawaban secara moral maupun secara kenegaraan. Ya, tapi kalau nanti katakan di Pilpres ini, di pemilihan ini berjalan sesuai amanat konstitusi, jujur, adil, semuanya happy, saya kira tidak ada lagi dendam politik. Karena dendam politik tidak bermanfaat buat rakyat, tidak ada gunanya. Dendam itu satu sifat yang buruk.
Tidak ada gunanya dendam. Jadi begitu Pilpres nanti berjalan dengan sesuai ini sudah selesai. Nah, kalau nanti ada perkara hukum dan lain sebagainya, itu mengalir dengan sendirinya. Berarti bukan dendam politik gitu. Ya, nah, itulah yang ada pada diri Anies Baswedan. Ya, Dia jadi adalah satu pribadi. siapapun nanti yang mimpin kita berharap. Ya, kita berharap siapapun yang terpilih nanti jangan ada dendam lagi karena dendam itu tidak bagus. Ya, jadi begini. Dendam tidak bagus. Tapi rapor itu perlu dinilai, kan begitu. Nah, rapor dinilai itu tentu kita serahkan kepada evaluatornya. Evaluator mengambil kesimpulan bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Karena apa? Negara kita kan negara hukum, gitu kan? Ya. Nah, ini sangat dipahami. Tentunya juga ini saudara Ganjar ya, Pranowo ya, yang sekarang ini bukan main, ya, dielu-elukan oleh sementara daerah di daerah dia di Jawa Tengah, tapi yang mengeluhkan itu dengan sambil mengurut dada, ya. Apa yang dibuatnya dalam periode ini? Ya, di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lainnya biarlah itu berkembang dengan sendirinya, nanti biar rakyat yang menilai. Karena gimana pun juga di era saat ini tidak bisa ada lagi, tidak ada jarak dan waktu. Tidak ada jarak dan waktu, semua serba telanjang. Apapun akan terbaca oleh sejarah. Jadi nanti kita juga berharap nanti di Pilpres nanti, di pemilihan caleg segala, betul-betul rakyat ini waspada dan melihat. Jangan karena sesuatu dia menentukan pilihan sehingga menyesal seumur hidup. Ya, jadi betul. Jadi itulah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Si A punya kelebihan kekurangan, si B punya kelebihan. Nah, itulah dinamika politik saat ini yang memang politik, sangat dinamis. Politik. Ya. Nah, kemudian ya kita harapkan ini bisa berjalan lancar sehingga demokrasi itu bukan demokrasi lagi. Harus lancar. Nah, untuk lancar itu maka mungkin perlu kita diskusi tentang bagaimana penyelenggara pemilu yang jurdil dan luber. Nah, ini mungkin satu pembahasan tersendiri. Agar tidak terjadi seperti yang lalu, karena ini terkait beberapa lembaga-lembaga dan mekanisme dinamika daripada pelaksanaannya. Tapi balik lagi, hari ini ya kita merasa gembira dengan back to basic dan bangunnya Erlangga sebagai pimpinan dari Golkar untuk menunjukkan jati dirinya dan kebenarannya bahwa masih berpikir untuk membangun negara ini ke depan dengan baik. Dengan ya soannya beliau ke Demokrat. Yang lebih tua, yang lebih senior. Dia di situ dia bukan menunjukkan diri saya mau jadi wapres, tidak juga. Dia datang silaturahmi sebagai pencerahan politik ya. Jadi dia tampil dengan Agus itu cantik. Kita lihatnya gitu loh, dua ketua umum partai dia membicarakan tentang bangsa ke depan, tentang apa namanya terjadi di 98 seperti apa, itu dihindari. Jadi ini suatu pencerahan politik yang sangat baik dan kita ajukan jempol buat kedua tokoh muda ya, Erlangga dan AHY. Bagaimana nyatanya di lapangan nanti dengan pertemuan dan lanjutan dan pembicaraan ya antara kedua ketua partai besar ini, nah bisa ya terrealisasi dalam bentuk yang konkret untuk adanya ya arah perjalanan perubahannya dengan baik. Ya, ini menjadi rekaman publik ya, menjadi rekaman publik karena publik saat ini sangat kritis melihat perkembangan Pilpres ini sangat kritis. Saya perhatikan hampir di semua medsos, semua antusiasme masyarakat terhadap Pilpres luar biasa. Terus manuver ketua umum partai itu juga sangat menjadi perhatian khusus. Sampai-sampai kabinet ini lupa dengan jadwal sidangnya. Iya, lupa dengan tugasnya gitu sampai ini yang saya perhatiin gitu loh. Harus seperti apa, sidang negara kabinet seperti apa. Juga terabaikan. Iya, ini yang tidak boleh gitu loh. Gimana pun juga jabatan presiden ini masih berlaku sampai 2 Oktober 2024 akan datang. Masih lama. Nah, ini butuh satu manajemen pemerintahan yang sempurna baru bisa meninggalkan itu yang baik. Tapi apabila yang seperti ini terus-menerus sampai di 2024 akan datang, sayang, Bro. Jadi kita menghimbau dalam kesempatan bisik-bisik ini, Mbok, ya katakan setelah
kemarin itu ketemu Erlangga, ketemu SBY, sekarang dia fokus lagi ke bidang ekonomi, urusin tentang perekonomian. Oke, bagus dia bilang sekarang harus ada rencana ke depan tentang perubahan itu di setting dari sekarang. Saya sepakat. Tapi jangan lupa tugas pokok beliau sebagai Menko Perekonomian itu masih dibutuhkan saat ini. Itu menjadi catatan. Sehingga kalau dia abai tentang perekonomian yang tinggal setahun ini, dampaknya luar biasa ke depan. Ya, karena memang ya beberapa hal ya dalam tumbuh berkembangnya bangsa Indonesia ini. Dulu kita punya GBHN yang cantik, yang jelas perkembangannya. Kita punya rencana tata ruang. Kita punya rencana RUTR, Pak ya. Ya. Nah, kalau itu dijalankan dengan baik, kita tidak lagi mengimpor susu. Nah, itu yang disinggung oleh Erlangga kemarin. Ya. Jadi yang disinggung kemarin, persiapan untuk perubahan itu kita butuh. Ya. Kita butuh langkah ini sebelum Pilpres terjadi. Itu saya apresiasi luar biasa. Ya. Tapi kembali lagi, jangan lupa bahwa beliau masih punya tugas. Ya, betul. Kita mengingatkan dia melakukan back to basic sebagai Golkar, Bagus. besarnya Golkar, oke. Tapi tugasnya sebagai menteri ya perekonomian, Menko ya. Nah, jangan lupa, sehingga kita melakukan kajian negara lain yang membuat, kemudian kita import, trading toh. Nah, inilah perilaku-perilaku daripada oligarki ini. Ya, juga menteri lainnya, bukan hanya Erlangga. Banyak menteri-menteri lainnya sampai sekarang masih sibuk ngurusin dirinya. Jadi kita prihatin. Harusnya dia tidak bisa fokus hanya misalnya Pilpres dan Pileg. Dia harus memikirkan juga sebagai tugas sebagai menteri, dia harus sadar itu bahwa itu kewajiban yang memang tidak bisa diabaikan. Gitu. LSMP sangat mengkritisi hal itu karena tidak baik apabila sudah terlambat. Kita mengingatkan, semuanya kan teman, semuanya teman seperjuangan. Kita mengingatkan bahwa ini loh yang terbaik ini. Oke, ini jalan terus. Tapi ya tadi dapur ini istilahnya dapur di istana ini harus sempurna. Ya gitu. Karena begini. Kalau kita lalai dan mengabaikan tugas-tugas itu, maka ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan pertahanan dan keamanan kita akan longgar sekali. Nah, ngomong pertahanan sama juga halnya dengan Prabowo. Sekarang Menteri Pertahanan itu dia sibuk dengan urusan Pilpres. Saya juga menyayangkan bahwa khawatir yang dikandung kececeran, yang dikejar nggak dapat gitu loh. Kan gitu kan, Prof? Iya. Jadi yang dikandung ini kan dia sebagai Menteri Pertahanan, kan butuh kita nih situasi global seperti ini, ada pergolakan di luar, di mana-mana dia juga harus fokus dengan kementeriannya, tugas pokoknya gitu loh. Kalau dia sampai abai tentang itu, bahaya juga buat bangsa ini. Ya, jadi memang perubahan ini sesuatu yang tidak boleh harus terjadi, siapapun presidennya. Ya. Nah, cuma sekarang kebetulan dan memang dirancang oleh Surya Paloh dengan doa dan himbauannya dan mohon, ya enggak, ridho Allah agar calon yang dia pilihnya itu menjadi itu. Kalau kita lihat Surya Paloh luar biasa itu, dia melakukan suatu perlawanan, suatu sikap yang luar biasa, ya enggak, yang dia lakukan. Padahal kaitannya dengan Anies itu hanya sebatas waktu masih ormas kan. Masih ada kaitan sedikit. Disitulah kenegarawan seorang Surya Paloh. Dia bisa melihat. Melihat dan dia membaca dan dia melihat ada kader-kader terbaik. Jadi sekarang ada kader-kader terbaik muda ya. Terbaik muda milenial yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Itu loh, memang sangat cantik apabila yang muncul itu kader-kader muda semua. Sehingga ini kan sekian persen sudah generasi milenial semua yang ada pemilih nanti kan. Ya, jadi yang tua-tua jadilah penasehat, jadilah panutan, jadilah yang memberikan pencerahan ya. Tapi Jepang itu 90 tahun, 80 tahun masih memimpin dia. Tapi di kita ini hebat. Umur 34, umur 40 sudah memimpin negara, sudah merebut kemerdekaan. Nah, jadi sekarang pun yang tampil nih Erlangga ya, itu dengan tokoh-tokoh muda yang lain itu ya masih termasuk muda, baguslah. Sehingga perjalanan panjang lagi. Sehingga
Ya, langkah kita menuju 2024, 2004-2009, Senayan makin cerah dan berkibar demokrasi dengan baik, trias politika berjalan dengan benar, Ya. berdasarkan Pancasila, ya, ideologi negara Pancasila dan dasar negara, dan diwarnai dan di roh daripada preambul Undang-Undang 45 itu menjiwai kepada seluruh konstitusi itu dan kepada orang-orang yang menjadi pimpinan. Nah, itulah kita harapkan mudah-mudahan segera akan lebih terlihat nanti siapa yang akan bertarung lengkapnya pada pesta demokrasi Pilpres. Soal Pileg ini sudah mulai bergeseran terus. Ya. Sudah mulai ini mereka ini ya. Nah, tapi sekarang untuk Pilpres ini apa? Nah, yang menjadi lagi kan dua lagi tadi. Satu adalah mengenai bagaimana implementasi daripada pelaksanaan pemilu. Yaitu satu sisi. Ya. Sisi lain yang belum selesai adalah cawapresnya. Ini rame juga ini. Rame juga. Nah, barangkali perlu kita dalami juga dari beberapa sisi. Ya. Misalnya begini, Mahfud ditanya, Pak Mahfud, ya enggak? Bagaimana Pak Mahfud dengan Pilpres ini? Oh, saya tidak mendukung Anies. Tapi sebaiknya Anies dapat tiket untuk jadi capres, kan begitu. Jadi ini membuat bingung orang semua nih. Enggak juga. Jadi dia menunjukkan bahwa dia negarawan. Nah, itu. Gitu. Ya. Dia harus seperti itu. Ya, di satu sisi dia tidak suka dengan Anies, tapi di sisi lain ya biarkan Anies berjalan. Ya. Why not? Kan Ya. gitu kan? Nah, itulah. Jadi, nah kemudian dikelompokkanlah dia sebagai cawapres sekarang. Dan itu sah-sah saja kan. Sah saja. Sah saja. Dan dia mumpuni untuk itu. Dan ya artinya jam terbangnya sejak dia ditunjuk oleh Gus Dur ya Iya. menjadi menteri sampai sekarang sudah berapa Iya. lama. Dan walaupun saya tetap berharap capres dan cawapres nanti itu semuanya generasi muda. Ya generasi tua sudah di atas 60, udah menjelang usia-usia senja itu ya lebih baik jadi penasehat, jadi pendukung, jadi tim ya atau kumpul di Watimpres lah memberikan ya, pertimbangan. jadi diberikan kesempatan regenerasi ini berjalan dengan baik dan sempurna. Ini memang perlu bimbingan. Gimana pun juga pemimpin muda itu perlu nasihat nanti. Tidak bisa kita lepaskan. Harus harus kita. Nah, kalau kita lihat sejarah perjuangan, maaf nih, sejarah perjuangan perkembangan Islam di dunia, kita lihat ada Khulafaur Rasyidin, ada ya Bani ya, Abbasiyah, ada Sultan Saljuk ya, yang terakhir ada Utsmani. Semua itu dipandu dan dibimbing oleh penasehat. Siapa itu yang tua-tua? Siapa? Kalau di sana itu ulama. Nah, ini katakan ulama itu adalah cerdik pandai yang mempunyai akhlakul karimah, yang memberikan tuntunan, tapi yang memainkan itu generasi muda begitu. Nah, mudah-mudahan generasi muda kita ini tahu persis dia bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Pancasila, tauhid intinya. Nah, kemudian lagi, itu tidak lepas dan tidak bisa dilepaskan dari dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Ya. Nah, itu cukup sudah. Menurut saya bagi umat Islam sudah. Jadi jelas garisnya, jelas langkahnya, jelas tujuannya. Apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, kenapa itu dilakukan, dan goals-nya apa. Goals-nya jelas adalah ya tegaknya NKRI, masyarakat sejahtera, keadilan terjaga, kemudian pasal 33 diamanatkan sebesar-besarnya dikuasai negara dan untuk rakyat banyak. Nah, maka hitung-hitungan para pakar ekonomi, kita itu tiap bulan bisa dapat 20 juta luar biasa. Ini kasarnya begitu. Dan insya Allah apa yang Prof sampaikan tadi menjadi kenyataan di 2024 akan datang dengan perubahan, dengan pemimpin muda, dengan pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Ya, bukan dikondisikan, dipilih oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, mudah-mudahan Pilpres ini kita rayakan dengan betul-betul merayakan suatu kemenangan buat bangsa ini. Karena setiap 5 tahun periode ini berjalan, insya Allah 5 tahun ke depan yang belum ada kesempatan di tahun ini masih ada 5 tahun ke depan. Nah, jadi artinya kompetisi ini bukan lawan, tetapi kompetitor yang berebut untuk menuangkan program siapapun dia kan begitu. Nah,
Cuma satu catatan, Hmm. asal jangan aroma-aroma komunis ini timbul di dalam. Ya, insya Allah kalau aroma komunis sudah selesai lama, selesai, Prof. ya? Udah lama. Jadi itu kekhawatiran-kekhawatiran yang menurut saya juga masih dalam koridor ya. Jadi saya lebih fokus kita ke bagaimana pilpres ini dengan sukses dengan apa? Dengan baik. Ya, apapun kekhawatiran itu kita perlu waspadai. Ya, oke. Tidak Nah, kita bisa kemudian, kita diamkan. Waspada dan waspada. TNI Polri juga waspada melihat perkembangan ke depan dengan berkumpulnya mereka gini ke sini kumpul, itu juga perhatian mereka kepada bangsa dan negara. Oke, good luck for Erlangga, gitu lah. Masya Allah. Selamat berjuang Golkar ya. Bukan cuma Erlangga, saya juga memberikan satu apresiasi yang luar biasa kepada Presiden 2 periode SBY yang memberikan pencerahan, memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh muda untuk tampil memimpin negeri ini. Dia memberikan waktu dan ruang untuk diskusi, untuk ya beliau pun sebagai negarawan sejati dia masih peduli kepada bangsa ini. Bukan semata-mata demi anaknya, saya kira tidak itu. Jadi mungkin penilaian dari luar, ini karena politik dinasti dan sebagainya, saya tidak meyakini itu. Karena beliau negarawan sejati menurut saya. Jadi dia sangat peduli dengan bangsa ini, dia sangat sayang dengan bangsa ini, dia tidak mau bangsa ini pecah belah gara-gara segelintir orang. Ya, Bib, ya. Jadi barangkali itulah bisik-bisik politik kita pada siang hari ini. Semoga netizen yang mengikuti acara ini, ya, kita tidak merasa lebih tahu, mungkin mereka lebih paham, ya, tapi paling tidak sudah kita komunikasikan ke publik untuk cermati apakah sebagai pencerahan, apakah sebagai semacam obrolan-obrolan, tetapi tetap intinya adalah untuk mendukung adanya perubahan. Ya, insya Allah nawaitu yang ikhlas, tidak ada pesanan sana sini, semata-mata karena ridho Allah. Ya, jadi bisik-bisik ini tidak menyinggung siapapun juga, hanya satu niat kita, peduli kepada bangsa dan negara sehingga bangsa dan negara ini selamat daripada perpecahan. Ya. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Has Channel berikutnya yang semakin seru. Insya Allah, Prof. Abbas Toha, Allah berikan kesehatan terus, panjang umur, ya, sehingga kita terus berjuang. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, Bib. Wah. Terima kasih, Bro.